Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Manajemen Industri Catering. Bersama saya, Haryo Lintang Panghuripan. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan sedikit berbeda dari biasanya, yaitu tentang hewan buruan dalam kuliner. Nah, bersama saya sudah hadir seorang ahli di bidang kuliner yang juga merupakan praktisi dan pengajar, yaitu Ibu Risya Ladifa Brida Espar Par. Selamat datang Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar Haryo? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi ilmu di sini. Nah, teman-teman, ternyata di dalam dunia kuliner, hewan buruan menjadi salah satu bahan pangan yang dapat dikonsumsi. Seperti apa sih peran hewan buruan dalam tradisi kuliner di berbagai belahan dunia? Dan kenapa ada yang tetap melestarikannya? Yuk kita langsung saja masuk ke topik podcast kali ini. Nah, Ibu, mungkin ada yang bertanya, apa itu hewan buruan? Boleh dijelaskan Bu secara singkat mengenai hewan buruan ini? Oke, hewan buruan adalah hewan liar yang ditangkap untuk diambil dagingnya atau bagian-bagian lainnya. Biasanya kita berbicara tentang hewan seperti rusa, kelinci, burung, bahkan babi hutan. Di beberapa budaya, berburu hewan liar sudah menjadi bagian dari tradisi dan kuliner lokal selama berabad-abad. Misalnya contohnya di negara Eropa dan Amerika Utara. Di sana sudah biasa mengonsumsi daging rusa ataupun venison cukup populer. Berarti banyak sekali jenis hewan buruan yang dapat dikonsumsi ya Bu? Ya, betul sekali. Selain menjadi sumber protein, ada nilai budaya dan sejarah yang mendalam di balik perburuan ini. Tapi kita juga perlu ingat bahwa berburu hewan liar bukan sekedar memasak bahan makanan. Ada regulasi, ada konservasi, dan ada upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, betul sekali. Selain menjadi sumber protein, ada nilai budaya dan sejarah yang mendalam di balik perburuan ini. Tapi kita juga perlu ingat bahwa berburu hewan liar bukan sekedar memasak bahan makanan. Ada regulasi, ada konservasi, dan ada upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana kondisi saat sekarang mengenai kuliner dari hewan buruan yang ada di Indonesia khususnya Bu? Nah, ada beberapa negara yang menganggap daging hewan buruan itu sebagai bahan makanan spesial. Misalnya kalau di Indonesia, kita punya daerah-daerah tertentu yang memiliki hidangan dari hewan liar, seperti daging kijang atau daging burung puyuh. Ada juga yang memanfaatkan daging ular dan kelelawar sebagai bahan makanan. Daging hewan liar ini dianggap punya cita rasa khas dan bagi sebagian orang ini adalah pengalaman kuliner yang unik. Berarti di Indonesia juga ada daerah yang mengonsumsi hewan buruan yang tidak lazim ya Bu? Betul sekali, memang di beberapa daerah di Indonesia ada yang mengonsumsi hewan buruan yang tidak lazim. Nah, kalau di luar negeri, di Jepang, mereka punya hidangan daging rusa yang disebut shikanabe atau sup rusa. Dagingnya dikatakan punya tekstur yang lebih lembut dan rasa yang lebih ringan dibanding daging sapi ataupun ayam. Kalau di Afrika, daging antelop, burung, dan hewan liar lainnya juga cukup populer. Kalau begitu, seiring dengan kepopuleran kuliner hewan buruan, muncul juga pertanyaan nih tentang etika dan keberlanjutan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ya, betul sekali. Mengingat beberapa spesies berada di ambang kepunahan, berburu sembarangan bisa sangat membahayakan ekosistem. Banyak dari negara lain sekarang memiliki undang-undang ketat yang mengatur perburuan ini. Nah, misalnya ada musim berburu yang ditetapkan, hanya hewan tertentu yang boleh diburu dan harus ada izinnya. Kalau begitu, ini merupakan sebuah tantangan besar jika menjadikan hewan buruan sebagai kuliner unik ya Bu? Tepat sekali, ini sebenarnya tantangan besar. Di satu sisi, perburuan tradisional itu bisa jadi bagian penting dari budaya dan mata pencaharian beberapa masyarakat lokal. Tapi di sisi lain, kita juga harus memperhatikan kelestarian alam. Oleh karena itu, penting banget kita untuk paham kapan dan di mana berburu boleh dilakukan, serta apa saja hewan yang termasuk spesies yang dilindungi. Lalu, bagaimana tren kuliner saat sekarang mengenai hewan buruan Bu?
Akhir-akhir ini ada tren di dunia kuliner yang kembali mengangkat daging hewan buruan. Nah, ada beberapa chef terkenal sering kali mempromosikan daging hewan liar sebagai pilihan alternatif dari daging ternak. Salah satu alasannya adalah karena daging ini dianggap lebih organik dan tidak terpapar bahan kimia atau hormon tambahan. Bahkan di restoran-restoran mewah, kadang daging hewan buruan ini dijadikan menu spesial. Chef menganggap ini sebagai cara untuk menyajikan kuliner otentik dan unik yang tidak bisa ditemukan sehari-hari. Tapi tentu saja mereka yang menyajikannya tetap mengikuti peraturan dan memastikan sumber dagingnya itu legal. Wah, berarti mengonsumsi hewan buruan ini sudah menjadi tren di seluruh dunia ya, Bu. Dan kita harus memperhatikan aturan dalam mengonsumsinya nih. Ya, betul sekali Haryo. Jadi teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang hewan buruan dalam dunia kuliner. Menarik ya, ternyata ada sisi sejarah, budaya, bahkan isu lingkungan yang melekat pada topik ini. Kalau kalian tertarik untuk mencoba, pastikan dagingnya legal dan berasal dari sumber yang bertanggung jawab ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap bersama kami di Podcast Manajemen Industri Catering. Terima kasih.